berantem, cepat lari. Cepat lari, berantem. Berantem, cepat lari. Bowler. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Xiao Ye Sanlan. Kalian masih bisa makan di kandang babi. Apakah kalian orang Daxia semuanya babi? Dari mana datangnya orang asing ini? Beraninya kau membuat masalah di restoran kami. Restoran. Di negaraku. Kami tidak akan pernah menyebut tempat dengan meja-meja penuh sampah sebuah restoran. Kau. Siapa sebenarnya kau? Master Doge. Doge. Ketua Aliansi Kuliner Internasional. Kamu ini apa? Beraninya kamu tidak menghormati ini. Master Doge, kau adalah itu yang kemampuan memasaknya telah mencapai kesempurnaan. Hanya selangkah lagi menjadi dewa memasak. Koki terkenal dari Amerika. Kamu tahu namaku. Kamu anak muda punya sedikit pengetahuan. Master Doge, sebagai koki terkenal dari OSA, mengapa kau membuat masalah untuk restoran kecil seperti kami? Restoran sepertimu, yang tidak bisa membuat makanan lezat. Sama sekali tidak punya alasan untuk ade. Sebelum aku datang, aku menantang restoran besar dan kecil di Daxia. 99 restoran. Tanpa satu pun kekalahan. Kalian semua adalah yang ke-100. Kau di sini untuk menantang restoran. Tantangan. Jika kamu tidak berani menerima tantangan, menyerah saja langsung. Tutup tokomu. Itu juga bukan pilihan yang buruk. Bagaimanapun, kalian babi Daxia. Semuanya adalah sekelompok orang bodoh tanpa nyali. Ini sudah keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada siapa-siapa di Daxia? Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Manajer Gao, kita tidak bisa bersaing. Bahkan restoran bintang 5 pun kalah. Untuk tempat kecil seperti kita bersaing dengan mereka, itu hanyalah mencari penghinaan. Tapi, Nak, jangan takut. Bersainglah dengan mereka. bukan. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Yun, jangan khawatir. Dengan ayah di sini hari ini, aku akan membiarkan kelompok orang asing sombong ini melihat kekuatan Daxia kita. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Ayah hanya seorang pemilik warung nasi goreng. Kekuatan apa yang ayah miliki? Bukan. Kupikir kamu mengundang beberapa ahli tak tertandingi. Ternyata itu adalah koki liar penjual nasi goreng di pinggir jalan. Ada apa dengan nasi goreng? Aku bisa membuat makanan lezat bahkan dengan nasi goreng. Nah, hari ini aku akan menunjukkan keahlianku padamu. Biar kau tahu dulu aku. Baiklah, baiklah. Ayah, aku tidak peduli di mana ayah dulu mendirikan warung nasi goreng. Tidak tertarik sama sekali. Anggap saja aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Baiklah. Kau tidak benar-benar ingin mengakui kekalahan kan? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, ayahmu adalah dewa koki. Kau, sebagai seorang putra, tidak boleh kehilangan harga diri orang Daxia kita. Baiklah. Ayah adalah dewa koki. Ayah membuka warung nasi goreng dewa koki di pinggir jalan. Ayah benar-benar menganggap diri ayah sebagai dewa koki. Aku benar-benar dewa koki. Semuanya. Meskipun ayahku berbicara omong kosong. Tapi satu hal yang dia katakan benar. Kami orang Daxia tidak boleh kehilangan harga diri. Mari kita bersaing kalau begitu. Siapa takut siapa? Katakan padaku. Apa yang ingin kau kompetisikan? Kompetisi memasak. Tentu saja, rasa menentukan pemenangnya. Untuk tujuan ini, aku secara khusus mengundang dari panggung internasional juri profesional papan atas. Dia adalah Nona Luci. 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 Semuanya. Nona Luci adalah mantan juri utama kompetisi Dewa Koki. Seleranya. Aku yakin semua yang hadir tidak akan mempertanyakan kan.
Benar-benar dia. Dikenal sebagai lidah dewa, terus-menerus muncul di berbagai sampul majalah makanan, kritikus lucu. Dalam hal mencicipi makanan, mungkin hanya Presiden Asosiasi Makanan Chu yang bisa bersaing dengannya. Keterikatan masa lalu itu akhirnya datang mengetuk. Untuk kompetisi ini, aku akan menetapkan 5 bahan sebagai tema. Kalian bebas memasak. Siapa menang 3 ronde pertama, dia juaranya. Jika kamu kalah, tutup tokomu dan gulung tikar. Serahkan restoran. Jika aku kalah, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di dapur lagi seumur hidup ini. Tenang saja. Aku, sebagai lidah dewa, pasti akan membuat penilaian yang paling tidak memihak. Cepat mulai. Kalian para pecundang. Kalian sudah membuang terlalu banyak waktuku. Siapkan bahan-bahannya. Jangan biarkan orang asing ini meremehkan kita. Xiao Yijun. Beritahu Xiao Kai, siapkan bahan-bahannya. Mari dengan sekelompok babi daksia ini bersenang-senang. Ya. Punggung orang itu. Kenapa sangat familiar? Master Dougay. Apa kau tahu siapa orang itu? Dia hanyalah koki bau penjual nasi goreng di pinggir jalan. Apel. Nona Luci. Kamu mengenalnya? Penjual nasi goreng pinggir jalan. Mungkinkah aku salah? Xiao Kai. Aku adalah dewa kuliner bangsa Wu. Xiao Ye Sanlan. Kalian semua, siapa yang akan datang dan bersaing denganku? Koki Shang? Kepiting Raja, kau yang terbaik dalam hal ini. Pertandingan ini. Aku mengandalkanmu. Tenang saja, Tuan Gao. Kaki kepiting mentega bawang putih selalu menjadi hidangan andalan kami. Jika kita benar-benar bersaing, kita mungkin tidak akan kalah. Lakukan. Kepiting Raja aktif. Mengapa dia belum bergerak? Tunggu. Dia menunggu saat terbaik. Sepertinya ahli kuliner terkuat dari Wei Nation. Cukup cakap. Menganalisis begitu serius. Bertingkah seolah kau seorang koki nasi goreng biasa. Bisa mengerti, tidak apa-apa jika ayah bertingkah seperti itu di depan orang lain. Mengapa ayah bertingkah seperti itu di depan anak ayah sendiri? Saatnya telah tiba. Keterampilan pisau ini memang luar biasa. Tapi bukankah ini hanya yang paling biasa? Kaki kepiting panggang garam. Metode belum mencapai tingkat kerumitan Koki Shang. Sepertinya babak pertama ini kita kalah. Hidangannya bahkan belum selesai. Mengapa kau mengatakan hal-hal yang mengecilkan hati seperti itu? Apa yang membuatmu begitu yakin dengan hasilnya? Metode kepiting kukus tradisional untuk mengeluarkan rasa bahan-bahannya akan menggunakan panas tinggi, mengukusnya dengan cepat, lalu menggunakan saus untuk menambah rasa manis dan kelembaban. Tapi pada akhirnya, membuat daging kepiting kehilangan sebagian kesegaran dan vitalitasnya, jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Ayah, ketika ayah biasanya memasak nasi goreng, pernahkah ayah melihat bahan-bahan mewah ini? Koki Shang di restoran kami ini sangat populer. Seorang ahli dalam memasak kepiting. Dia telah mengukus lebih banyak kepiting daripada nasi yang ayah makan. Bagaimana ayah bisa berani mengomentarinya? Aku. Bukankah itu hanya kepiting Raja Arktik? Biar ku beritahu, benda ini, dulu, ayahmu, aku. Baiklah, baiklah. Hidangannya akan segera keluar. Jika ayah ingin menyombongkan diri, aku ikut pulang. Biar ayah bisa bangga perlahan. Baiklah.
Rasa ini benar-benar layak disebut dewa kuliner. Sepotong kecil daging kepiting ternyata mengandung lautan. Sampah macam apa ini? Dia bahkan tidak bisa makan sepotong pon. Apakah yang dibuat Koki Shan benar-benar seburuk itu? Bagaimanapun, dia dikenal secara global sebagai lidah dewa. Standarnya secara alami akan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Apa sebenarnya yang salah kulakukan? Metode kepiting kukus tradisional untuk mengeluarkan rasa bahan-bahannya. Metode kepiting kukus tradisional untuk mengeluarkan rasa bahan-bahannya. Menggunakan api besar untuk mengukus dengan cepat. Lalu menambahkan saus untuk mengimbangi rasa manis dan kelembaban. Persis seperti yang ayah katakan. Sekarang kau percaya ayahmu. Tentu saja membuat daging kepiting kehilangan sebagian kesegaran dan vitalitasnya. Jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Hidangan seperti ini hanya cukup baik untuk orang biasa. Menyajikannya kepadaku untuk dicicipi. Apa kau mencoba mengotori lidahku? Aku. Baiklah. Meskipun hidangan yang kubuat ada kekurangannya, tapi aku tetap tidak percaya. Satu hidangan miliknya ini, kaki kepiting tanpa saus sama sekali. Bagaimana mungkin rasanya begitu lezat? Kau pasti berbohong. Ini sangat lezat. Bagaimana bisa begitu segar? Karena pisau itu, Pisaunya. sebelum memotong kepiting, dia mendinginkan pisau dengan es terlebih dahulu. Menggunakan saat bilah pisau mencapai dingin ekstrem untuk mulai memotong kepiting. Dengan cara ini, dia menjaga kesegaran daging kepiting. Bahkan setelah dipanggang garam, rasanya tidak berbeda dari yang segar. Jadi begitu. Tunggu, itu tidak benar. Ayah, bagaimana ayah tahu semua ini? Jika aku bahkan tidak tahu ini, bisakah aku masih disebut Dewa Koki? Dia mulai lagi. Ayah, kapan ayah akan berubah? Kebiasaan ayah yang suka menyombongkan diri itu, dan semacam. Perasaan seperti berada di lautan. Bagaimana tepatnya itu dicapai? Garamnya yang kugunakan adalah garam laut. Ternyata ada metode seperti itu. Guru, aku mohon padamu, biarkan aku mencicipi satu gigitan lagi. Koki Shan? Koki Shan? Koki Shan? Bagaimana? Cepat, bawa dia ke rumah sakit. Cepat, cepat. Dengan hak apa Anda memukul orang? Hanya karena dia membawa sepiring sampah dan masih ingin bersaing dengan kami. Kau Daxia, membual bahwa masakanmu luas dan mendalam. Tapi pada akhirnya, seperti anjing, mengibas-gibaskan ekor dan mengemis makanan dari kami. Kalian semua menjijikan. Anda, Baiklah, pemenangnya sudah ditentukan. Putaran pertama dimenangkan oleh Aliansi Kuliner Internasional. Bahan putaran kedua. Ham Iberi. Aturan yang sama. Mulai saat kalian siap. siapa yang akan bersaing denganku di babak ini? Aku akan. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengatasi orang asing ini. Kami orang Daxia, harus menggunakan pisau Daxia sendiri. Baguette mentega bawang putih.
Topik pilihan Nona Luci adalah ham. Bagaimana kau menyajikan sepiring telur? Bahkan bisa salah topik. Kulihat dewa kulinermu. Ternyata tidak istimewa sama sekali. Ham tanpa lemak yang diiris. Diresapi sup rebusan 8 hidangan gunung. Pada saat sup segar direbus, disegel di dalam telur. Sup ham dengan telur bungkus. Membiarkan sisa panas melelang ke dalam cangkang telur. Sisa cairan telur. Barulah hidangan ini bisa disempurnakan. Nona Luce, silakan cicipe. Cairan telur sepenuhnya aktif, rasa ham dan hidangan gunung. Seperti kata pepatah, ada sup di dalam telur, dan telur di dalam sup. Benar-benar membuat darah mendidih. Bagate goreng dengan mentega bawang putih. Dipadukan dengan daun wijen dan ham. Metode barat yang benar-benar otentik. Aku yakin ini pasti akan memuaskan selera Anda. Ini memang metode yang otentik. Sayang sekali kau mengira dirimu pintar. Dan memilih daging paha yang memiliki rasa terkuat. Menyebabkan aroma daging berbenturan dengan aroma bawang putih. Membuat hidangan ini sampah. Kau bahkan tidak bisa membuatnya mencicipi. Sampang. Hidangan yang kubuat adalah sampah. Bagaimana bisa begini? Bukan hanya kau sampah. Dunia kuliner Daxiamu. Semuanya sampah. Ronde ini juga merupakan kemenangan bagi aliansi kuliner internasional. Bahan untuk ronde berikutnya, merpati salju Tianshan. Kau sudah kalah 2 babak berturut-turut. Babak ketiga yang menentukan ini. Apakah masih perlu bersaing? Jika kau bertanya padaku, berlutut, dan akui kekalahan sekarang. Dan akui bahwa masakan Daxia semuanya sampah. Agar tidak membuang waktu kami. Pertandingan belum selesai. Jangan merayakan terlalu cepat. Baiklah, kalau begitu untuk babak berikutnya, sampah mana yang akan keluar untuk bersaing dengan kami? Saya akan bertanding dengan Anda sendiri. Xiaoyan, kau bukan tandingan mereka. Babak ini, biarkan ayah yang melakukannya. Ayah, ini jam berapa? Ayah masih main-main di sini. Aku bukan tandingan mereka. Dan Anda, seorang koki nasi goreng, adalah... Tidak, apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu. Dengan keahlian amatirnya. Ayahmu di sini, dengan sedikit saja, mudah mengalahkan mereka. Percayalah pada ayah. Biasanya saya membiarkan ayah bertindak sesuka hati. Tapi pertandingan ini menyangkut kelangsungan hidup restoran. Saya tidak bisa membiarkan ayah main-main. Penjaga, singkirkan dia. Sebelum pertandingan berakhir, Anda tidak diizinkan melangkah maju. Hen Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Jika ayah tidak maju, restoran ini benar-benar akan hilang. Mulai. Ayah. Saya tidak menyangka ayah akan mulai menyombongkan diri sepagi ini. Tapi sejak saya sudah berjanji kepada ayam akan menjadi dewa koki, saya sama sekali tidak akan mengingkari janji saya. Putra ayah akan menggunakan tangan ini untuk membuktikan kepada ayah bahwa saya bisa melindungi restoran saya sendiri dan mencapai puncak jalur kuliner. Lepaskan. Xiaoyan, kau baik-baik saja. Xiao Ye Sanlang, kau terlalu tercela. Aku lapor. Dia curang. Laporan tidak valid. Saya tidak melihat adanya perilaku curang. Seorang koki yang bahkan tidak bisa memegang pisau dengan stabil. Hak apa yang dia miliki untuk berbicara tentang menjadi dewa koki?
Saya menerima permintaan Master Daoge untuk mencicipi masakan Daxia. Alasannya adalah hanya untuk bisa mencicipi lagi hidangan dari Dewa Koki misterius itu dari dulu. Sekarang sepertinya para koki di sini semuanya tidak berguna. Dewa Koki itu sama sekali tidak ada di Daxia. Saya akan pergi dari sini setelah kompetisi berakhir untuk mencari di negara berikutnya. Jika kamu tidak bisa melanjutkan, menyerah saja dengan cepat. Jangan buang waktu saya. Tunggu. Saya masih bisa bertanding. Daxia belum kalah. Singkirkan ayah saya. Xiao Yun, lepaskan aku. Biarkan aku pergi membantu. Lepaskan aku. Kehadiran ayah di sini hanya akan memengaruhi penampilan saya. Seseorang yang bakal tidak bisa memegang pisau dengan stabil. Kekuatan apa yang bisa mereka tunjukkan? Serahkan restorannya dengan patuh. Xiao The Yun, film was translated biarkan aku maju. and narrated by M Media. Saya takut. Saya sendiri yang akan mengubur restoran saya. Menyerahkannya ke cengkraman iblis orang asing. Tidak akan. Tidak akan. Xiao Yun. Bagaimana? Ayah. Semua ini sudah berakhir. Jangan khawatir. Dengan ayah di sini, pertandingan ini masih jauh dari selesai. Ini masih awal. Bawa Xiao Yun turun. Orang Jepang, lawanmu telah berubah menjadi aku. Itu kamu. Apakah dia benar-benar orang yang saya cari? Koki liar hanyalah koki liar. Memasak hidangan, hampir membalik kompor. Dewa Koki dulu hanya menggunakan satu hidangan untuk menaklukkan semua lawan. Bagaimana mungkin dia bermain-main seperti ini? Seperti yang diduga, dia hanya mirip dengannya. Saya terlalu banyak berpikir. Ayah, apa yang ayah cari? Pertandingan sepenting ini. Bisakah ayah serius? Berhentilah main-main. Aku hampir lupa. Ini adalah restoran barat. Mereka tidak punya benda itu. Kamu, pergi ke warung nasi gorengku. Ambil paket yang kusembunyikan di dalam lemari, di bagian terdalam. Bawakan padaku. Lupakan saja. Saya akan dengarkan ayah. Mungkin memang ada bahan berkualitas tinggi. Cepatlah. Ayah,
Merpati salju Tianshan adalah bahan tingkat atas. Ini berbeda dari bahan-bahan. Untuk tumisan biasa ayam, jika tidak dipotong dan dimasak, rasanya tidak akan meresap sama sekali. Bukankah ini hanya membuang-buang bahan tingkat atas? Babi hutan Daxia memang tidak bisa makan pakan halus. Makanan juga dibagi menjadi tinggi dan rendah, mulia dan hina. Bukankah cukup asalkan rasanya enak? Nah, perhatikan baik-baik. The film Ayah was hanya akan mengajarimu ini translated and sekali. narrated by M Media. Ternyata ada metode memasak seperti ini. Berlagak di depan umum, membuatnya terlihat mencolok. Bukankah itu Aroma daging yang kaya, terus-menerus menyerang indera perasa. Seolah membawa seseorang 10.000 meter ke langit. Melayang bersama angin. Dipadukan dengan rasa pedas mustard. Daging merpati yang meledak di mulut. Sangat kuat dan dominan. hidangan ini, melalui pemanggangan api terbuka, dipadukan dengan mustard kualitas terbaik, lebih menonjolkan cita rasa merpati? Jika tidak, bagaimana bisa mengesankan lidah ilahi The Nona film Luci? was translated and Master Xiao Ye? narrated by M Media. Berusaha keras untuk menaklukkan lidah saya. Nona Luci, tidak sama sekali. Menyenangkan pengunjung adalah tugas seorang koki. Tidak seperti babi Daxia tertentu, yang hanya membuang-buang bahan, dan tidak memiliki etika profesional. Tugas seorang koki bukanlah untuk merendar dan menjilat, untuk menyenangkan siapapun, tetapi untuk menciptakan makanan lezat dan menaklukkan lidah bahkan penikmat makanan yang paling cerdas sekalipun. Kamu pikir kamu bisa menggunakan masakan lumpur ini? Makanan kelas rendah. Untuk menaklukkan lidah saya. Sungguh lelucon. Saya sudah mencicipi makanan gourmet dari seluruh dunia. Bagaimana mungkin saya makan sampah seperti milikmu? Saya pikir kompetisi ini seharusnya berakhir di sini. Tunggu. Kita bersaing dalam rasa hidangan. Tanpa mencicipi, kamu tidak punya hak untuk bicara. Poin ini berlaku bahkan untukmu dengan lidah doamu. Kamu tidak terkecuali. Bahkan jika kamu hanya mengambil satu gigitan dan kemudian menyatakan aku kalah, aku akan sepenuhnya yakin. Kamu ingin saya makan sampah ini dalam mimpimu. Saya tidak akan memberimu kesempatan untuk menodai lidah saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat ke sini. Minggir. Sudah berakhir. Toko kami benar-benar taman di dunia kuliner. Benar-benar kehilangan kedudukan kami. Kepala koki. Bagaimana? Apakah enak? Bagaimana bisa begitu lezat? Bagaimana kamu melakukannya? Itu sanduk berlubang. Lubang-lubang pada sanduk berlubang memisahkan api. Setara dengan puluhan kompor mini. Saat memanggang daging merpati, itu juga bisa memberikan daging panggang. Sensasi lapisan yang tak tertandingi. Benar-benar tak tertahankan. Kepala koki. Lihat cepat. Juri makan dengan sangat lahap. Bagaimana ini mungkin? Hanya seekor merpati pengemis biasa. Dia benar-benar memakannya dengan begitu lahap. Sebagai seorang penikmat kuliner, di depan begitu banyak orang, ditaklukkan oleh makanan tingkat rendah seperti itu, ini sungguh terlalu memalukan. Sialan, tidak bisa berhenti. Sama sekali tidak bisa berhenti. Dia benar-benar menghabiskan seluruh piring. Ayah saya, yang hanya menggoreng makanan kotak di pinggir jalan, benar-benar bisa membuat makanan yang menaklukkan lidah dewa. Sepertinya putaran ini, peluang kita untuk menang sangat tinggi. Nona Luci,
Kuharap Anda akan mempertimbangkan dengan cermat sebelum memberikan suara Anda. Jika orang-orang di dunia kuliner tahu bahwa Anda memberikan ulasan yang bagus untuk jajanan jalanan murahan ini, terbuat dari lumpur dan tanah liat dari babi Daxia, aku khawatir itu akan merusak reputasi lidah dewa Anda. Saya mengerti. Saya akan memberikan penilaian yang paling tidak memihak. Luci kecil. Aku harus pergi. Rencana ini, anggap saja sebagai kenang-kenangan untukmu. Pergi. Mengapa pergi? Hanya dengan tetap di barat dan dicicipi oleh kami yang benar-benar memahami makanan gourmet, kemampuan kulinermu mencapai nilai terbesar mereka. Kamu salah. Nilai terbesar dari keterampilan kuliner adalah untuk menciptakan kelezatan yang bisa dinikmati semua orang. Aku harap saat kita bertemu lagi, kamu bisa menemukan niat awalmu dalam menghargai makanan gourmet. Niat awal. Apa sebenarnya niat awal saya? Ronde ini, pihak Daxia menang. Nona Luci, apa maksudmu? Apakah kau benar-benar tidak takut merusak reputasimu sendiri? Niat awal saya sebagai seorang penikmat, Bagaimana mungkin aku bisa kalah? kamu adalah Dewa Koki. Tidak mungkin. Dewa Koki dari dulu itu bersikap lembut dan perhatian kepada orang lain. Tidak sepertimu. Kasar dan tidak sopan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membuat hidangan yang enak, penjual bento goreng pinggir jalan bisa berbicara begitu sombong dan meniru idola saya. Orang selalu berubah, kau tahu. Percaya atau tidak? Terserah padamu. Untuk bisa membuat kelezatan seperti itu, mungkinkah bahwa dia benar-benar orang yang dulu itu, Dewa Koki bertopang itu? Aku benar-benar minta maaf. Master Doge, aku tidak kompeten. Aku kalah dalam kompetisi. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan babi Daxia. Apa gunanya kau pergi ke neraka? Shiokai, giliranmu. Namaku adalah Shiokai Kuliah Hubert. Aku adalah lawanmu selanjutnya. Raja Kari dari India. Dikabarkan bahwa tingkat keahliannya adalah yang terbaik di dunia. Sepertinya ini akan menjadi pertempuran sulit lainnya. Selanjutnya, kami akan mengumumkan topik untuk ronde keempat. Bahan untuk putaran keempat sebenarnya hanya sebuah apel sederhana. Ini adalah varietas terbaru yang dikembangkan oleh Laboratorium Eropa Barat, apel berlian. Kualitas dagingnya melebihi apel biasa 100 kali lipat. Kulitnya sekeras berlian. Ronde ini bukan hanya ujian keterampilan memasak, tetapi juga menguji kemampuanmu untuk beraksi di tempat saat menghadapi bahan-bahan yang tidak dikenal. Hanya dengan menemukan cara untuk menembus kulit ini, barulah kau bisa berhasil menyelesaikan hidangan ini. Apel ini terlihat biasa. Apakah benar-benar seaneh itu? Sangat tanggun. Pisau itu. Bahkan tidak bisa dipotong dengan pisau. Bagaimana kita harus memasak seperti ini? Jika kau benar-benar Dewa Koki, selama kau mengeluarkan benda itu, sekalipun bahannya sulit, itu tidak akan jadi masalah. Tapi, bisakah kau mengeluarkannya? Ayah, aku akan membantumu. Aku menolak untuk percaya. Aku tidak bisa menangani apel kecil. Ayolah. Hati-hati. Tidak ada gunanya
Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa membukanya dengan paksa. Seseorang, bawa kemari toko kita punya gergaji gerinda. The film Nyalakan. was translated and narrated by M Media. Sudah berakhir. Kukira awalnya tidak ada yang bisa memotongnya, setidaknya akan seri. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ayah, apa ayah masih punya cara? Aku. Ini adalah restoran Putra, Baotian Yulkan. Semoga saya bisa tiba tepat waktu. Ini. The film was translated Kenapa? and Kau menyerah. narrated by M Media. Sudah kuduga, dia palsu. Bukankah kau bilang kau adalah Dewa Koki? Kenapa kau tidak menggunakan pedang pembunuh Dewa Koki untuk membelah apel ini? Pedangku. Sudah lama dijual untuk uang. Menjualnya. Itu adalah satu-satunya di dunia. Pedang pembunuh Dewa Koki. Ditempa khusus untuk Dewa Koki. Senjata ilahi. Yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Bagaimana bisa kau tega menjualnya? Sekalipun kau berbohong, harus ada batasnya. Karena aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilindungi daripada pedang. Ayah, kau tidak bisa melindungi apapun hari ini. Kau, buka matamu dan lihat baik-baik. Waktu hampir habis. Seseorang yang menjual nasi goreng, berani menyamar sebagai Dewa Koki, benar-benar lancang. Kurasa toko ini tidak perlu ada lagi. Ayah, tidak apa-apa. Meskipun toko ini hilang, kita bisa memulai lagi. Memenangkan satu ronde sudah cukup bagus. Tidak peduli apa kata orang lain. Dalam hatiku, ayah adalah Dewa Koki sejati. Aura ini. Ini adalah pedang dewa yang mengenali tuannya. Pedang tua. Lama tidak bertemu. Pedang pembunuh Dewa Koki itu. Itu benar-benar pedang pembunuh Dewa Koki. Apakah kau benar-benar Dewa Koki? Setelah menggoreng nasi selama bertahun-tahun, keterampilan pisau Anda sama sekali tidak menurun. Apakah ini pedang pembunuh Dewa Koki? Bahkan Gerinda pun tidak bisa memotongnya setengah feng. Namun di tangannya, itu seperti apel biasa. Apel karamel. Hidangan ini adalah spesialisasi Daxia kami. Apel manisan. Sebelum makan, ingat untuk mencelupkannya ke dalam air biasa untuk mengeraskan benang gulanya. Apel ternyata bisa The disiapkan film was seperti ini. translated and narrated by M Media. Kulit luar yang manis dan lembab, dipadukan dengan buah yang manis dan asam. Kombinasi kekerasan dan kerenyahan, membuat seseorang tidak bisa berhenti. Cita rasanya tak ada habisnya. Kepala Koki melihat, lidah dewa akan segera selesai. Hidangan kami. Tidakkah kau lihat siapa itu? Itu ayahku, Dewa Koki. Menaklukkan lidah dewa belaka. Bukankah itu semudah membalik telapak tangan? Aku akui, hidangan yang kau buat masih lezat. Rasanya tidak berkurang dari dulu. Namun justru karena ini,
Kemauanmu untuk jatuh ke dalam kemerosotan, menyia-nyiakan keterampilan kulinermu, tindakan mendirikan warung jalanan, membuatku semakin marah. Mendirikan warung di jalan, memungkinkan lebih banyak orang makan makanan lezat. Bukankah itu juga cukup bagus, jika aku tidak kembali mendirikan warung? Mungkin hari ini, kamu tidak akan mencicipi apel manisan. Apel manisan. Kenapa? Kita sudah sepakat dulu untuk berkembang secara individu di jalur kuliner. Kenapa kau berubah menjadi penampilan seperti hantu ini? Tahukah kau apa yang sebenarnya kau lepaskan? Kau seharusnya berdiri di bawah sorotan ini. Menjadi dewa keterampilan kuliner yang dipuja dunia. Alih-alih berdiri di sudut jalan. Seorang master nasi goreng yang tidak mencolok. Setiap orang punya aspirasinya sendiri. Orang seperti apa yang ingin aku jadi, adalah sesuatu yang aku pilih sendiri. Aku memang telah kehilangan banyak selama bertahun-tahun. Tetapi pada saat yang sama, aku telah mendapatkan lebih banyak lagi. Kompetisi belum berakhir. Nona Luci, silakan lanjutkan mencicipi. Kari apel Shoukai. Meskipun lezat, dibandingkan dengan apel manisan, masih kurang beberapa lapisan. Ronde keempat, pihak Daxia menang. Ada apa dengan orang ini? Ini pasti agak kalah pertandingan tapi masih senang. Apa yang kau tahu? Nah, aku, Daoge, telah belajar seni kuliner sejak kecil. Sepanjang jalan, aku menjadi ketua masakan internasional. Satu kakiku sudah melangkah ke alam dewa koki. Kali ini, aku berkeliling Daxia, membawa orang untuk menantang restoran dan bersaing dalam keterampilan. Tepatnya untuk mengambil langkah terakhir ini. Untuk membuktikan Dao dan menjadi dewa. Dan kau memenangkan 2 putaran berturut-turut melawan mereka. Memang punya beberapa keterampilan, tapi di mataku, kau hanyalah seorang sampah yang sudah. Anda bisa mengumumkan bahan-bahan untuk babak selanjutnya. Nona Luci, apa maksudnya ini? Sebelum aku menentukan bahan-bahannya, aku sudah mempertimbangkan dengan cermat. Jika pertandingan ini masuk ronde kelima, itu akan menunjukkan bahwa keterampilan kuliner lawan tidak di bawah Master Daoge. Menghadapi master seperti itu, menentukan bahan tidak lagi memiliki arti. Oleh karena itu, aku telah memutuskan, dalam 30 menit, kau harus memilih makanan apapun dan membuat satu hidangan. Untuk dinilai olehku, untuk menentukan pemenangnya. Sesederhana itu. Menambahkan 1 poin lagi, karena Master Daoge bertanding di luar kandang. Demi keadilan, Master Daoge bisa menginstruksikan pihak lain, yaitu kau, untuk melarang penggunaan satu bahan. Keadilan macam apa ini? Lalu jika dia melarang kita menggunakan garam, apa kita masih harus memasak? Aturan adalah aturan. Jika kau tidak yakin, menyerah saja langsung. Kau. The film was Tidak apa-apa, translated Xiao Yuan. and Tidak peduli narrated apa by yang M kurang. Media. Kita masih bisa menang. Baiklah. Katakan padaku, apa yang ingin kau larang? Dengan bahan-bahan yang awalnya ditentukan, kau masih punya sedikit peluang untuk menang. Tapi jika aturan ini ditambahkan, selama aku melarang bahan itu, kau pasti akan kalah. Mereka ingin melarang penggunaan minyak. Kalian orang Amerika bahkan tidak akan menyisakan minyak goreng. Benar sekali. Melalui 2 babak kompetisi pertama, aku menemukan kelemahan terbesarnya. Kelemahan. Kenapa aku tidak tahu? Kelemahan apa yang kumiliki? Melalui 2 pertandingan pertama, 2 hidangannya adalah merpati panggang tanah liat dan apel karamel. Apakah kedua hidangan ini dipanggang atau ditumis? Keduanya tidak bisa dipisahkan dari minyak. Pilihan-pilihan seperti itu berkaitan dengan sejarah panjangmu berjualan nasi goreng dari warung. Inilah kelemahan terbesarmu. Keahlian menumismu memang tidak menurun. Bahkan dalam hal ini, aku merasa malu akan kekuranganku. Tapi sekarang minyak dilarang. Kau tidak bisa memasak hidangan. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku?
Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya bisa memasak hidangan? Xiao Yun, pergi ambil bahan-bahan dari dapur restoran kita. Bawa keluar. Aku akan membuat hidangan sup 8 harta karun. Biarkan orang-orang asing yang seperti katak dalam tempurung ini melihat kemampuan kuliner sejati orang Daxia. Baiklah. Pergi ke dapur belakang dan pindahkan semua bahan ke sini. Kalian juga turun dan ambil beberapa bahan. Presiden Chu, kau dan ayahku sudah saling kenal sejak lama. Apa sebenarnya yang dia alami untuk berubah dari dewa koki terkenal di dunia menjadi sekarang seorang pedagang kaki lima dengan sebuah warung? Ayahmu menjadi seperti ini. Semua karena kamu. Maksudmu, karena aku. Ayahku menjadi dan berantakan. Hidanganku sudah selesai sejak lama. Semua ini sudah berakhir. Sangat cepat. Foie gras dengan saus cherry. Aroma foie gras yang begitu kaya. Sepertinya keterampilan kuliner Master Daoge telah meningkat lebih jauh dari sebelumnya. Aku tidak sabar untuk mencicipinya. Bagaimana jika kau selesai duluan? Kita berkompetisi dalam rasa. Ini bukan kompetisi kecepatan. Hidangan yang ayahku buat pasti lebih enak daripada hidangan ceri jelek yang kau buat itu. Sup 8 harta. Ku bilang semua ini sudah berakhir. Kau, apa maksudmu? Ayah. Ayah baik-baik saja. Itu kau di balik ini. Benar. Itu aku. Jadi kenapa? Aku mengalahkannya. Aku adalah dewa koki berikutnya. Untuk mencapai tujuanku, aku tidak keberatan menggunakan beberapa trik. Salahkan diri kalian sendiri karena terlalu bodoh. Kalian bahkan tidak bisa menemukan trik seperti itu. Kau orang tercela. Bahkan jika kau menjadi dewa koki, kau akan dicemooh oleh dunia. Master Daoge, sebagai master internasional, bagaimana bisa kau menggunakan metode licik seperti itu? Nona Luci, aku sarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Aku bertanya padamu, sesuai dengan kontrak yang kita sepakati, jika salah satu pihak tidak dapat menyajikan hidangan selama kompetisi, bagaimana pemenangnya harus ditentukan? Seharusnya pihak lain harus langsung dinyatakan sebagai pemenang. Benar. Benar sekali. Bekerja sama dengan patuh itu bermanfaat bagi semua orang. Gelar Dewa Koki bagaimana bisa diletakkan di kepala babi Daxia? Setelah hari ini, aku, Daoge, akan menjadi Dewa Koki yang sah. Maaf. Aku menandatangani kontrak. Aku tidak punya pilihan. Kau Dewa Koki palsu. Kembalilah ke warung pinggir jalanmu. Aku, Daoge, adalah Dewa Koki yang sejati. Aku ingin bertanya padamu. Apa hal terbaik yang pernah kau makan seumur hidupmu? Apa yang kau pura-purakan? Pemenangnya sudah ditentukan. Nona Luci, cepat umumkan hasilnya. Kita belum kalah. Tanganmu terluka seperti ini. Masih bisakah kau memegang pisau dan memasak? Pisau ini, aku akan memegangnya untuk ayahku. Bahkan jika kau bisa memegang pisau dan memasak, tidak ada waktu lagi. Menurut pengamatanku, panci sup itu sudah menghabiskan semua bahan-bahanmu. Jika kau harus memulai dari awal sekarang, sama sekali tidak ada cukup waktu. Ayat, apa yang harus kita lakukan? Dia benar. Sekarang hanya ada beberapa sisa sayuran dari dapur. Tidak ada cara untuk membuat hidangan dari itu. Jangan khawatir, Xiao Yun. Mengenai bahan-bahan, ayah masih punya beberapa. Restoran kehabisan. Dari mana kau mendapatkan bahan-bahan? Apa kau lupa? Warung nasi goreng ayah masih di luar. Masih ada beberapa bahan yang belum terpakai di dalamnya. Bagaimana bisa aku melupakan itu? Cepat, buruan pindahkan bahan-bahannya. Ayah, Ayah, dagingnya sudah dipotong. Selanjutnya, ini
Ini adalah lemak babi. Kau hanya bilang kita tidak boleh menggunakan minyak goreng. Kau tidak bilang kita tidak boleh menggunakan lemak babi. Nona Luci. Ini tidak dihitung curang kan? Tidak dihitung? Tentu saja tidak dihitung. Mainkan saja kekuatanmu. Ada apa? Ada cara ini juga. Masakan Daxia kita luas dan mendalam. Kalian orang asing masih punya banyak untuk dipelajari. Saya tahu masalah kecil ini pasti tidak akan menghentikanmu. Keluar dari panci. Ayo, biar aku yang melakukannya. Nasi goreng koki dewa. Waktunya tepat sekali. Aku hanya tidak tahu bagaimana rasanya, tapi kurasa dengan kau dan ayahmu bekerja sama. Hidangan yang dimasak dengan hati seharusnya tidak terlalu buruk. Apa itu nasi goreng Dewa Koki? Bukankah itu hanya semangkuk nasi goreng telur? Lagi pula, dia membuatnya dengan satu tangan. Aku tidak percaya itu bisa selezat itu. Lezat, sangat lezat. Jika aku tidak bisa makan lagi nasi goreng selezat ini lagi, apa yang akan kulakukan? Aneh. Mengapa aku menangis? Itu bawang bombay. Aku menambahkan bawang bombay. Narrated by Kompetisi M ini Media. berakhir di sini. Nona Luci, lelukan macam apa yang Anda buat? Anda tidak makan sedikit pun hidanganku. Bagaimana Anda bisa menyatakan mereka pemenang? Emosi tulus yang terkandung dalam nasi goreng buatan ayah dan anak ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan hidangan kejimu. Bisa dibandingkan. Aku bisa tahu bahkan tanpa mencicipinya. Diam. Gastronomi molekuler yang kubuat, bagaimana bisa kalah dari semangkuk nasi goreng telur sederhana? Itu kamu. Pasti kamu. Melihat betapa menyedihkannya Ayan dan anak itu, jadi kamu menganggapku pecundangkan. Baiklah. Aku akan menyebarkan masalah ini jauh dan luas. Aku akan membuat lidah dewamu kehilangan semua reputasinya. Bagaimana bisa selezat ini? Kenapa selezat ini? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Bagaimana? Sekarang kau tahu di mana kau kalah. Sesuai taruhan. Mulai sekarang, kau tidak boleh menginjakkan kaki di dapur lagi. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku tidak bisa kalah. Aku adalah ketua aliansi gourmet internasional. Sama sekali tidak mungkin aku bisa kalah. Aku akan membunuhnya. Jika aku membunuhnya, aku akan menjadi Dewa Koki yang baru. Hati-hati. Ayah. Kalian orang Amerika, hanyalah sekumpulan pecundang yang payah. Daoge, Anda sangat berani. Berani melukai seseorang secara terbuka. Di wilayah Daxia kami. Penjaga, tangkap mereka semua untukku. Dan serahkan mereka kepada pihak berwenang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku.
Aku adalah ketua aliansi gourmet internasional. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku juga tidak mau bermain lagi.